Karena itu, ke depan Partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang akan kita bangun, baik pileg maupun pilkada. Pilpres memang sudah diputuskan di dalam Undang-Undang 2045 bahwa harus dipilih langsung oleh rakyat. Namun kalau pileg maupun pilkada rasanya masih dimungkinkan untuk kita mencari formulasi-formulasi yang tepat dengan tetap menghargai kaidah-kaidah hak-hak demokrasi rakyat. Saya pikir ini yang sangat penting. Karena itu, salah satu di antara sistem yang akan Golkar tawarkan tidak menutup kemungkinan kalau memang itu baik untuk rakyat, kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada. Tidak mesti harus pemilihan langsung, mungkin juga katakanlah kalau itu dimungkinkan lewat DPR, tetapi dengan satu formulasi yang tepat dan harus disempurnakan. Jadi saya pikir ini silahkan didiskusikan. Golkar tidak merasa kecil hati dengan berbagai macam dinamika pemikiran-pemikiran dari tempat lain. Makanya sebentar kita akan mengundang berbagai narasumber untuk berbicara. Karena itu, ke depan Partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang akan kita bangun, baik pileg maupun pilkada. Pilpres memang sudah diputuskan di dalam Undang-Undang 2045 bahwa harus dipilih langsung oleh rakyat. Namun kalau pileg maupun pilkada rasanya masih dimungkinkan untuk kita mencari formulasi-formulasi yang tepat dengan tetap menghargai kaidah-kaidah hak-hak demokrasi rakyat. Saya pikir ini yang sangat penting. Karena itu, salah satu di antara sistem yang akan Golkar tawarkan tidak menutup kemungkinan kalau memang itu baik untuk rakyat, kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada. Tidak mesti harus pemilihan langsung, mungkin juga katakanlah kalau itu dimungkinkan lewat DPR, tetapi dengan satu formulasi yang tepat dan harus disempurnakan. Jadi saya pikir ini silahkan didiskusikan. Golkar tidak merasa kecil hati dengan berbagai macam dinamika pemikiran-pemikiran dari tempat lain. Makanya sebentar kita akan mengundang berbagai narasumber untuk berbicara. Dalam kajian banyak Partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami. Ini pilkada rasa pilkades. Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Harus ada formulasi yang tepat untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita. Dalam pandangan Partai Golkar, tujuan negara kita bukanlah hanya demokrasi. Demokrasi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Dan tujuan negara kita itu adalah mensejahterakan kehidupan bangsa, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mengambil bagian dalam ketertiban dunia, dan sekaligus menjaga marwah negara kita. Dalam kajian banyak Partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami. Ini pilkada rasa pilkades. Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Harus ada formulasi yang tepat untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita. Dalam pandangan Partai Golkar, tujuan negara kita bukanlah hanya demokrasi. Demokrasi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan,
Dan tujuan negara kita itu adalah mensejahterakan kehidupan bangsa, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mengambil bagian dalam ketertiban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, kata Bahlil ya, pilkada rasa pilkades. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Money politics ya. Padahal kita tahu bahwa justru partai politik sendiri yang yang membuat money politik itu subur. Terutama Partai Golkar ya. Partai Golkar kan partai yang salah satu terbesar di DPR. Tidak mampu membuat undang-undang yang mampu mencegah money politics, mencegah pemilu yang mudah dan murah. Jadi sebenarnya agak aneh kalau kemudian tiba-tiba berpikir menyalahkan pemilu. Lalu pemilu kemudian dikatakan sebagai tujuan negara kita bukan hanya demokrasi. Kok tujuan bukan demokrasi? Negara kita adalah negara yang berkedaulatan rakyat, itu demokrasi. Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang teori kedaulatan, ada yang bicara tentang kedaulatan Tuhan, ada yang bicara kedaulatan agama, kedaulatan raja, dan ini kita kemudian dianggap negara modern, kedaulatan adalah kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut sistem undang-undang dasar yang sudah kita bentuk. Jadi kenapa lagi kita kemudian mengatakan demokrasi bukan tujuan? Demokrasi itu bukan tujuan memang, tetapi demokrasi itu dasar, fondasi dalam sistem politik dan ketatanegaraan kita. Ya, pengambilan keputusan itu sedapat mungkin didasarkan pada yang namanya kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat. Berdaulat dalam hal apa? Berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan politik melalui wakil-wakilnya di DPR dan berdaulat memilih kepala negara, kepala pemerintahan sekaligus kemudian wakil-wakil rakyatnya. Jadi kedaulatan rakyat itu adalah rakyat itu sovereign yang tertinggi. Kalau dulu yang tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Jadi harus kita bedakan, demokrasi itu bukan lagi kita bicara tentang tujuan, kita bicara tentang kualitas demokrasi. Ya, demokrasi yang berkualitas itu tentu memunculkan kesejahteraan, memunculkan keadilan. Jadi kalau demokrasinya tidak berkualitas, ya tidak memunculkan kesejahteraan. Karena demokrasi itu diambil sebagai sistem bernegara karena berasumsi bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat sehingga segala resources negara ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Ya, dan itu dirumuskan sebagai sebuah tujuan negara. Jadi demos kratos, yang memerintah itulah rakyat dan rakyat merumuskan tujuannya. Begitu Bahlil. Jadi jangan dikotomikan seolah-olah ya kalau misalnya ada masalah dengan election, yang disalahkan electionnya, enggak begitu. Yang harus kita salahkan adalah bagaimana kita arrangement kita di dalam, misalnya gini, election itu adalah salah satu perwujudan dari demokrasi, ya. Jadi election tidak identik dengan demokrasi. Demokrasi itu bisa macam-macam bentuknya, ya. Nah, election itu adalah salah satu perwujudan dari demokrasi. Rakyat yang berdaulat memilih pemimpin dan wakil-wakilnya. Jadi secara teoritis, kenapa pemilihan itu harus melalui DPRD? Kalau seandainya rakyat mampu memilihnya sendiri. Tetapi ya kan? Bagaimana dengan money politics dan lain sebagainya? Ya itulah yang harus kita bicarakan secara jujur. Apakah partai-partai politik di DPR termasuk Golkar tidak menyumbang bagi praktik money politik? Menyumbang. Pertama, mereka enggan membuat sistem pemilu yang mencegah money politics, bahkan dianggap sebagai rejeki ya, atau kesempatan untuk memeras para calon dan para cukongnya. Yang kedua adalah tidak ada sistem yang membuat pelaku-pelaku money politics, pelaku kecurangan itu kemudian dihukum sehingga memunculkan deterrent effect. Itu yang nggak punya. Ya, sahabat sekalian.
Jadi saya sedang misalnya menangani kasus di Kalimantan Timur yang penuh dengan money politics. Gimana caranya? Kalau kemudian MK teknikal, mudah-mudahan tidak. Jadi kita ajukan dalil-dalil money politik yang ribuan jumlahnya dan berharap MK kemudian tergerak untuk mengatakan inilah saatnya kita menghukum pelaku money politics dan jangan biarkan orang kemudian mendapatkan keuntungan dari kecurangan yang dia lakukan. Itu bro. Coba kita bacakan ya. Tiba-tiba dia bicara soal pilkada rasa pilkades ya. Justru kalau pilkada dikembalikan ke DPRD berbahaya sekali. Ya, pertama tidak direct election, rakyat tidak lagi punya kontrol untuk memilih pemimpinnya. Yang kedua adalah kelihatan betul money politicsnya akan menjadi makin gila-gilaan. Bagaimana caranya agar money politics tidak terjadi? Banyak caranya. Ya, salah satunya adalah misalnya bagaimana kita memudahkan memurahkan pemilu. Memudahkan dan memurahkan pemilu itu satu, termasuk pilkada. Dan yang kedua adalah membuat sistem yang sedapat mungkin mencegah money politik dari sisi prevention dan dari sisi law enforcement, penegakan hukumnya. Nah itu yang sebenarnya yang tidak ingin dilakukan oleh para politisi ini karena mereka takut. Seandainya ada effective law enforcement, maka mereka tidak bisa lagi menikmati kursi-kursi Senayan karena selama ini mereka menikmati kursi Senayan dengan cara membayar. Bayangkan, ya pilkada kemarin ada yang habis sampai 400 miliar misalnya. Gila kan? Kalau jadi gimana dia berpikir untuk tidak mengembalikan modalnya misalnya. Padahal gaji kepala daerah itu sendiri cuma berapa. Jadi begitu saudara sekalian ya. Saya selalu percaya seorang yang mencari kekuasaan dengan cara membeli itu tentu kekuasaannya tidak akan tidak akan amanah dianya ya dalam menjalankan kekuasaan. Coba kita lihat ya. Dan jangan lupa ya, rupanya saya juga bicara tentang menata perjuangan nasional ke depan. Pukul 9 ya, Minggu. FTA ya. Tapi rupanya saya ada acara juga di Makassar hari Minggu juga. Jadi mudah-mudahan tidak bentrok ya. Mudah-mudahan tidak bentrok bahwa acara hari Minggu atau hari ini bicara dengan para mahasiswa. Awalnya saya tidak mau, tetapi ya kasihan juga para mahasiswa kalau kita diundang tidak mau datang ya. Tapi kalau yang datang terkait dengan daerah pemilihannya wajar ya. Begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan ini hal yang baik ya. Coba kita bacakan apa yang dikatakan Bahlil ini ya. Jadi dia tiba-tiba mengatakan demokrasi bukan tujuan. Memang bukan tujuan. Demokrasi itu adalah landasan. Yaitu bagaimana pengakuan kedaulatan